Mengasihi Tuhan, saudara, kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan, Yesus menegaskan juga bahwa mengasihi Tuhan ini adalah salah satu hukum yang pertama dalam kitab Taurat. Jadi mengasihi Tuhan ini sangat penting bagi kita. Dan mengasihi Tuhan juga, saudara, itu harus ada sesuatu tindakan yang harus kita tunjukkan atau buktikan kepada Tuhan. Mengapa? Karena mengasihi Tuhan itu tidak hanya sebatas kata kita ucapkan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi harus kita melakukan sesuatu hal yang memang benar-benar kita itu sungguh-sungguh dan benar mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini adalah satu peristiwa yang dimana pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Dan dia menanyakan sesuatu hal kepada Petrus, yaitu dia bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Kalau kita melihat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus bertanya, berarti itu begitu penting bagi Yesus, begitu penting bagi Tuhan apabila hidup kita ini mengasihi Dia. Haleluya. Apabila kita mengasihi Dia. Dan kalau kita perhatikan juga, Yesus ini bertanya kepada Petrus bukan hanya sekali, bahkan sampai 3 kali berturut-turut dengan pertanyaan yang sama. Jadi di sini kita melihat dan di sini kita berpikir, kenapa Yesus sampai 3 kali dia tanya itu kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dia atau tidak? Dan kalau kita perhatikan juga bahwa Yesus tidak perlu lagi bertanya itu, kenapa? Karena Petrus ini atau muridnya yang bernama Petrus ini adalah selalu bersama-sama dengan dia setiap hari, di mana Yesus mengabarkan Injil, di mana Yesus pergi memberitakan kebenaran. Murid-muridnya tentu ikut, pasti ikut. Jadi kenapa di kemudian pada detik-detik akhirnya Yesus bertanya ini hal yang sangat meragukan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan zaman-zaman sekarang. Kenapa? Walaupun kita sering ada di hadapan Tuhan, jangan-jangan kita hanya ada di hadapan Tuhan, tapi hidup kita belum tentu benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Dari sini kita melihat, karena Yesus bertanya ini kepada Petrus. Saya pribadi, saudara, ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, saya muncul dalam pikiran, jangan-jangan walaupun saya hamba Tuhan, jangan-jangan walaupun saya mengembalakan, jangan-jangan walaupun saya sudah ada status gembala, jangan-jangan saya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena melihat Petrus saja, muridnya yang setiap hari bersama dengan dia, tapi pada akhirnya dia bertanya, dia menanyakan sesuatu hal yang penting, yaitu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan mungkin juga bukan lagi kepada Petrus, tapi mungkin kepada kita hari ini. Apakah kita jemaat, apakah kita hari ini mengasihi Tuhan? Ya tentu seperti kata Petrus, dia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Itu selalu jawaban dari Petrus, dan bahwa Petrus itu benar mengasihi Tuhan. Jadi dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perjalanan hidup kita, saudara,
pasti kita merasa bingung. Ya, merasa bingung. Mengapa? Karena kita pikir kan, saya ini sudah melayani Tuhan. Saya ini setiap hari Minggu saya beribadah. Saya ini setiap saat saya berdoa. Apakah itu tidak cukup bukti bahwa saya mengasihi Tuhan? Jadi kita merasa bingung sendiri, saudara. Karena kenapa? Karena Yesus bertanya hal demikian kepada Petrus. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hidup ini yang paling penting kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Yang paling penting kita mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau tidak? Dan bagaimana supaya kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan? Saya memberitahukan kepada kita saudara, agar kita tahu apakah kita mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah dari mana kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan? Yaitu pertama, ketika kita mengutamakan Dia. Amin. Kita lihat Matius pasal 10 ayat 37. Yesus memberikan ini satu contoh saudara. Matius pasal 10 ayat 37. Begini bunyi firman Tuhan. Matius pasal 10 ayat 37. Begini firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, di sini saudara, kita mengenal ukuran apakah kita sudah mengasihi Tuhan itu atau tidak. Saya katakan tadi bahwa tolak ukur kita supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa kita sudah mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita mengutamakan Dia dalam hidup kita lebih dari yang lain. Amin. Karena kenapa Yesus berkata sebarang siapa mengasihi ibu, bapak atau ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari aku, Yesus berkata itu tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku. Jadi mungkin kita juga berpikir berarti saya ini tidak penting, saya ini tidak perlu atau tidak begitu penting kalau saya mengasihi bapak atau ibu atau ayah atau anak-anakku. Apakah itu tidak? Apakah salah itu? Bahkan Yesus juga bahkan firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi ayah dan ibu, mengasihi keluarga. Tapi mengapa dia berkata barang siapa yang mengasihi ayah atau ibunya? Tapi kata kutipnya saudara, dia berkata kalau kita lebih mengasihi mereka dari Tuhan, maka disitulah kita tidak layak baginya. Haleluya. Kita tidak layak baginya. Artinya, bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah kita harus mengutamakan Dia. Ya, kita harus mengutamakan Dia lebih dari yang lain. Kalau Yesus berkata, kalau siapa mengasihi bapak atau ibunya itu gambaran isi dunia, saudara. Itu adalah berupa gambaran harta di dunia ini. Makanya Yesus pernah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya yang ditambahkannya itu adalah keluarga atau harta. Tapi yang utama itu adalah mengasihi Dia. Amin. Mengutamakan yang utama itu adalah mengasihi Dia. Jadi kebanyakan kita manusia kebanyakan kita terbalik. Ya, terbalik. Kalau dilihat saudara, kalau dilihat sama kita, kalau dibilang waktu ibadah lebih mementingkan dirinya sendiri daripada ibadah. Kenapa? Kalau hari Minggu mereka tidak mau ibadah. Apa kerjanya? Tidur. Ya, kerjanya tidur. Berarti saudara, itu namanya mengasihi diri dan mengasihi dunia. Padahal kita sering katakan aku mengasihi Tuhan.
Padahal kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini bahwa supaya kita layak atau supaya kita tahu dan mengenal bahwa kita mengasihi Dia, maka kita harus tinggalkan segala kedagingan, segala isi dunia ini. Kita nomor 2 kan itu. Yang penting kita nomor 1 kan Tuhan dulu. Amin. Ketika kita nomor 1 kan Tuhan, maka saudara yang terkasih, itulah tanda dan bukti bahwa kita mengasihi Dia. Dan ingat, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, walaupun kita memiliki segalanya, tidak ada artinya. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang membuat hidup kita berharga adalah Tuhan Yesus. Saya pernah lihat itu Pak Gembala dulu memberikan satu perumpamaan dengan uang yang 100.000. Ini termotivasi juga. Pernah ya Pak Gembala yang kasih di YouTube ya? Uang 100.000. Kalau kita hilangkan nomor 1-nya, walaupun ada 5 nolnya, saya tanya, apakah itu berharga atau tidak uang yang 100? Hah? Berharga. Kalau kita hilangkan nomor 1-nya, berhargakah 00 itu? Bagaimana saudara? Berharga atau tidak? Kalau seandainya kita hilangkan nomor 1-nya, walaupun berapa nolnya, walaupun 10, kalau tidak ada nomor 1-nya, tidak ada artinya. Betul atau tidak? Nah begitu Tuhan, sekalipun kita miliki harta dunia ini, kalau Yesus tidak kita miliki, semuanya sia-sia. Amin. Amin. Semuanya sia-sia. Makanya nomor 1 kan Tuhan. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi isi dunia lebih dari aku, dia tidak layak bagiku. Untuk apa Bapak Ibu memiliki isi dunia ini? Kalau engkau tidak nomor 1-kan Dia, sama juga di hadapan Tuhan kita tidak layak. Jadi bukti dan kita mengenal bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita harus mengutamakan Dia. Amin. Amin. Mengutamakan Dia artinya saudara, artinya selalu ada waktu. Selalu ada waktu bagi Tuhan. Kalau dibilang selalu ada waktu, contohnya kalau keluarga, suami istri, anak-anak, semua setiap hari Minggu sama-sama beribadah. Setiap hari Minggu selalu ada waktu. Isi keluarganya, anak-anaknya dia bawa di hadapan Tuhan. Itu yang namanya mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Itu namanya selalu ada waktu dengan Tuhan. Jangan berganti-gantian. Hari Minggu yang datang Bapak, hari Minggu yang datang Ibu. Pernah ada teman saya gembala. Dia bilang, kawan, doakanlah pelayanan saya. Ada satu jemaat saya. Kalau hari Minggu yang datang Ibu, saya tanya, mana Bapak? Katanya, jaga rumah Om. Terus kalau hari Minggunya yang datang Bapak, mereka ganti-gantian. Nah saya tanya juga sama Bapak, mana Ibu? Dia bilang, jaga rumah Om. Tapi yang heran kawan, saat ada pesta pernikahan di kampung kami itu, sama-sama mereka datang dua-dua. Jadi ketika saya lihat mereka datang dua-dua, saya datangi mereka dan saya tanya, Pak, Bu, siapa yang jaga rumah? Mereka bilang, ada anjing Om. Jadi minta doa kawan. Kalau di gereja cukup satu, diperintahkan 1 orang jaga rumah. Tapi kalau di pesta, anjing disuruh jaga rumah. Nah, itu bukan mengutamakan Tuhan namanya itu saudara. Mengutamakan setengah-setengah. Tapi yang Tuhan mau sepenuhnya. Amin. Jadi artinya selalu ada waktu, selalu ada kerinduan kepada Tuhan. Ada waktu atau mengutamakan Tuhan ini adalah sama artinya menempelkan diri kita dengan Tuhan. Ya. Menempelkan atau melekatkan diri kita dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah melekatkan diri kepada Tuhan, berarti selalu kita ada waktu dengan Dia. Saya termotivasi ada satu firman Tuhan dan saya lihat bagaimana pengalaman Daud ketika hidupnya dia tempelkan dengan Tuhan. Ya. Kita baca ayatnya. Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 14. Satu ayat saja saya baca dulu.
Begini firman Tuhan, ini pengalaman Daud. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saudara yang terkasih, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu ketika kita mengutamakan Dia dari yang lain. Amin. Mengutamakan Tuhan artinya adalah sama artinya kita melekatkan, menempelkan diri atau hidup kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kehidupan Daud, saudara? Ketika dirinya dia menempel, ketika hatinya melekat, ketika dia izinkan hidupnya melekat dengan Tuhan. Tentu istilah melek atau melekat ini, saudara, sama artinya menempel, melekat, sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Ya. Ketika Daud mengizinkan hidupnya mengutamakan Tuhan, melekatkan dirinya, hatinya kepada Tuhan, maka ada beberapa yang dia alami dalam hidupnya. Ada sesuatu hal yang ajaib yang dia alami dalam hidupnya. Di sini dicatat beberapa poin yang dialami Daud ketika dia melekat diri kepada Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan meluputkannya. Amin. Tuhan meluputkan, artinya Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan menyelamatkan Daud dari segala musuhnya. Artinya ada pertolongan Tuhan yang ada dalam diri Daud, yang dialami dari Tuhan ketika dirinya, ketika hatinya, ketika hidupnya melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dia mengalami benteng dari Tuhan, karena firman Tuhan mencatat, aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika Daud mengutamakan Tuhan, dia artinya dia melekatkan diri kepada Tuhan, maka dia alami penyelamatan dari Tuhan. Dan kedua, dia alami benteng dari Tuhan. Benteng ini, saudara, itu artinya sama, artinya Tuhan memagari kita. Amin. Tuhan memagari, artinya Tuhan memelihara kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara, perlu sekali kita yang namanya perlindungan Tuhan. Dalam hidup ini perlu kita yang namanya pagar dari Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini sering dihantam oleh kuasa iblis, bentuk-bentuk kejahatan. Tapi kalau ada pagar dari Tuhan, benteng dari Tuhan, maka itu tidak akan pernah meroboh, itu tidak akan pernah kena dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu tidak akan pernah melanda hidup kita, karena ada Tuhan yang membentengi kita. Sekalipun banyak musuh, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak bentuk-bentuk kejahatan yang ingin menyantet kehidupan kita, tapi kalau ada pagar dari Tuhan, itu tidak akan pernah jatuh dalam hidup kita. Artinya, kalau ada benteng dan pagar, berarti semua itu terlepaskan dalam hidup kita. Haleluya. Terlepaskan, terlewatkan. Artinya Tuhan yang membentengi, Tuhan yang memagari kita, tidak akan masuk bentuk kejahatan dalam hidup kita. Ada satu contoh dalam Alkitab, saudara. Kalau pernah saudara, Bapak Ibu mendengar dan membaca bagaimana kehidupan Sadrak dan Mesak dan Abednego terlepas dari masalah, terlepas dari api, terlepas dari bentuk kejahatan yang melanda hidup mereka, yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika mereka dicampakkan dalam api yang menyala-nyala,
Kenapa mereka dicampakkan? Karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena Raja Nebukadnezar dia tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit. Itu makanya dia buat Allah lain kepadanya. Dan karena dia raja, dia berkuasa, dia berikan satu perintah supaya yang dia buat itu yang disembah semua umatnya atau masyarakatnya. Tapi ada 3 pemuda yang kokoh iman, yang melekat kepada Tuhan, yang hati mereka melekat kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu. Sehingga saat mereka dipanggil, Raja Nebukadnezar menanyakan bagaimana, mengapa mereka tidak mau menyembah. Dan Raja Nebukadnezar berkata, kalau kalian tidak menyembah maka api inilah tempat kalian. Maka apa jawab mereka? Sekalipun Tuhan yang kami sembah dan puji, yang menciptakan langit dan bumi, tidak menyelamatkan kami pada saat itu, namun kami tidak pernah menyembah patung itu. Kami hanya tetap menyembah Tuhan. Akhirnya mereka dicampakkan, saudara. Dan singkat cerita, saya tanya, apakah mereka terbakar atau tidak? Tidak. Alkitab mengatakan ketika mereka diangkat dari api, jangankan mereka terbakar, bau bakar sekalipun tidak ada dalam diri mereka. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada benteng dari Tuhan. Kenapa mereka alami benteng dari Tuhan dan terbakar atau perlindungan dari Tuhan? Karena mereka, iman mereka, hati mereka melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita alami juga hal itu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika hati kita melekat, ketika hidup kita melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga yang dialami Daud, saudara, yang ketiga yang dialami Daud ketika hatinya melekat, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan catat, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Tuhan berseru, pasti keinginan kita supaya Tuhan jawab kita. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Iya kan? Kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, satu hal yang kita inginkan, supaya Tuhan jawab kita. Amin. Itu keinginan kita. Dan Tuhan berkata, Tuhan janji, saudara, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan Dia, apabila kita berseru kepadanya, Dia akan menjawab kita. Hal ini, apapun yang Bapak Ibu kumpuli, apapun yang Bapak Ibu punya, apapun menjadi pergumulan Bapak Ibu, mungkin yang kamu kumpuli supaya keluargamu terus diberkati Tuhan, mungkin yang kamu bergumul supaya usahamu terus diberkati dengan limpah-limpah oleh Tuhan. Hari ini ketika hidupmu engkau ucapkan mengutamakan melekat kepada Tuhan, maka doamu itu akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Hidupmu akan dijawab, doamu itu, seruanmu itu, pergumulanmu itu akan dijawab oleh Tuhan. Yang penting lakukan seperti yang dilakukan Daud, yaitu hati kita, hidup kita melekat, tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Tidak bisa terpisahkan artinya selalu ada waktu dengan Tuhan. Amin.